Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dengan NIM C1C1190009. Ya, di sini saya akan memaparkan materi pembahasan saya, yaitu tentang membaca telah isi. Ya, menilai isi suatu bacaan menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bacaan. Membaca telah isi ini terdapat berbagai macam. Yang pertama itu membaca teliti. Ya, membaca teliti ini merupakan suatu kegiatan yang sama pentingnya dengan membaca sekilas. Sering kita perlu membaca teliti bahan-bahan bacaan yang kita sukai. Dalam kegiatan membaca teliti dituntut suatu pemutaran atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh. Yang kedua itu membaca pemahaman. Ya, membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami hal yang disampaikan dalam sebuah buku, ditinjau dari segi kemampuan kita sebagai manusia. Tidaklah mungkin membaca sebuah buku dan artikel yang baik setiap hari. Ya, itulah paparan dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Syafiq John. Saya akan menjelaskan tentang materi membaca kritis. Ya, saya akan menjelaskan. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat sebuah bacaan. Untuk itu diperlukan kemampuan dan bersikap kritis dalam membaca kritis. Pembaca mengelola bahan bacaan secara kritis. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ambil peran bagian 4 dan 5. Bagian 4, membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan atau proses membaca yang bermaksud menemukan dan memahami ide, gagasan, cita-cita, rancangan yang tersusun dalam pikiran si penulis dan maksud pengarang atau penulis yang terdapat pada tulisannya. Ada dua, pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca menurut Tarigan. Yang pertama mencari informasi dan yang kedua menikmati bacaan. Dan ada 4, pembaca yang baik pula dapat dilihat bagaimana dia. Yang pertama mengetahui alasan mengapa dia membaca, yang kedua memahami apa yang dibacanya, yang ketiga menguasai teknik kecepatan membaca, dan yang keempat adalah mengenal berbagai media cetak. Dan selanjutnya adalah membaca sastra. Itu bagian kelima. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari akar kata sas yang artinya mengajarkan, terus mengarahkan, memberi petunjuk. Kata sas kemudian ditambah dengan kata tra yang artinya alat atau sarana. Bila diartikan secara bebas, maka kata sastra berarti alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Lalu secara harafiah, sastra berarti huruf, tulisan, atau karangan. Itulah materi yang saya bawakan. Dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Materi yang dibawakan oleh teman saya, di sini saya mengambil bagian B. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Keterampilan hanya dapat dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. 1. Pengertian menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang dibuat secara sistematis, sehingga kegiatan yang kompleks mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. 2. Menulis sebagai suatu cara berkomunikasi. Setiap penulis atau pengarang mempunyai pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan atau diturunkan kepada orang lain. Dalam hal ini, dia harus menerjemahkan ide-idenya ke dalam sandi-sandi lisan yang selanjutnya diubah menjadi sandi-sandi tulis. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawa.
bawakan, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. 3. Batasan menulis. Menulis merupakan kemampuan yang menyampaikan sesuatu melalui bahasa tulisan dan dapat mengungkapkan sesuatu ide yang jelas apabila seseorang membaca tulisan tersebut. Yang dimaksud bahasa tulisan di sini bukan berarti tulisan itu harus indah seperti gambar. Taringan berpendapat menulis adalah menurunkan atau meneruskan lambang-lambang grafik tersebut akan memahami bahasa itu. Dan fungsi menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir, juga memudahkan kita berpikir secara kritis dan memperdalam daya tangkap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dan menyusun urutan bagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Bila bisa bihak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.